Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial. Pada persamaan eksponensial, ada 6 sifat-sifat eksponensial yang akan kita pelajari. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari sifat pertama sampai sifat ketiga. Sifat yang pertama, persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m, maka fx sama dengan m. Dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial 4 pangkat x sama dengan 8. Mari kita lihat pembahasannya bersama. Yang pertama, kita menuliskan dulu persamaan eksponensial yang akan kita selesaikan, yaitu 4 pangkat x sama dengan 8. Kemudian, 4 pangkat x sama dengan 8 ini akan kita samakan basisnya. Ya, basis itu yang mana? Basis yaitu yang bilangan pokok. Nah, 4 di sini ini disebut sebagai basis. Sedangkan X, ya, X ini disebut sebagai pangkat. Ini sudah kita pelajari pada kelas 9 dulu. Ya, ketika kalian kelas 9, ini sudah dipelajari tentang sifat-sifat eksponensial. Nah, sifat-sifat eksponensial yang sudah kalian pernah pelajari masih kita gunakan pada pembelajaran persamaan eksponensial ini. Kemudian, nah, berikut ini kita lihat 4. 4 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Ya, 4 diubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian masih dipangkatkan dengan X, karena di sini tadi ada 4 pangkat X ya. Kemudian sama dengan 8. Nah, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Ya, bentuk lain dari 8 atau bilangan eksponennya adalah 2 pangkat 3. Kemudian, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama, nanti kita bisa selesaikan. Nah, sekarang dilihat dulu. Pada ruas sebelah kiri terdapat 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X. Nah, ini kita gunakan sifat eksponensial jika ada sebuah bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ya, sehingga menjadi 2 pangkat 2x. 2x ini diperoleh dari 2 kali x. Sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga kita bisa selesaikan karena bilangan pokoknya sudah sama atau basisnya sudah sama. Kita bisa selesaikan 2x sama dengan 3. Ya, sekarang kita sama dengan kan pangkatnya. 2x sama dengan 3. Sehingga nilai x-nya adalah 3/2. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan eksponensial tersebut adalah 3/2. Contoh 2, kali ini kita masih menggunakan sifat persamaan eksponensial yang pertama. Nah, diberikan Y sama dengan AX pangkat B dikurang 5 dengan nilai Y sama dengan 7 untuk X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 22 untuk X sama dengan 3. Tentukan nilai A dan B. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita tulis dulu persamaan eksponensial yang sudah diketahui. Y sama dengan AX pangkat B dikurang dengan 5. Nah, pada soal diketahui Y sama dengan 7 untuk X sama dengan 2. Nah, Y sama dengan 7 untuk X sama dengan 2 ini kita substitusikan pada persamaan eksponensial. Nah, di sini ya, Y-nya sama dengan 7. Sebentar. Nah, ini ya, Y-nya sama dengan 7, kemudian sama dengan AX pangkat B. X-nya sudah diganti dengan 2. Ya, 2 masukkan ke bentuk persamaannya, sehingga kita tuliskan
A dikali 2 dipangkatkan B dikurang 5. Nah, sehingga jika ini kita sederhanakan, negatif 5 ini kita pindahkan ruas ya ke sebelah kiri sehingga menjadi 12, sehingga persamaannya adalah 12 sama dengan A dikali 2 pangkat B. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, untuk persamaan yang kedua, kita lihat nilai Y sama dengan 22 untuk X sama dengan 3. Sama seperti langkah yang pertama, kita substitusikan Y dan X-nya ke persamaan eksponensialnya. Kita lihat. Nah, Y kita masukkan ke persamaan eksponensialnya sehingga kita bisa menuliskan 22 sama dengan A dikali 3 pangkat B, karena X-nya ini sama dengan 3 ya, dikurang 5. Sehingga menjadi persamaannya negatif 5 sama seperti yang tadi, pindahkan ruas ke sebelah kiri menjadi 27 sama dengan A dikali 3 pangkat B. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Langkah yang selanjutnya, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita bagi. Ya, persamaan 1 dibagi persamaan 2, sehingga diperoleh 12 per 27, ini tadi ya, 12 per 27 sama dengan A dikali 2 pangkat B dibagi A dikali 3 pangkat B. Ya, ini persamaan pertama dibagi dengan persamaan kedua. Nah, pada ruas sebelah kanan, ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 per 3 dipangkatkan dengan B. Ya, ini untuk pembilang ada A, penyebut juga ada A, A-nya sudah habis. Kemudian yang pembilang tersisa 2 pangkat B, yang penyebut tersisa 3 pangkat B, sehingga penulisannya bisa kita sederhanakan 2 per 3 dipangkatkan dengan B. Ya, kemudian kita sederhanakan bentuknya 12 per 27 kita sederhanakan menjadi 4 per 9, masing-masing dibagi dengan 3. Sama dengan 2 per 3 dipangkatkan dengan B. Kemudian, nah, 4 per 9, ini kita bisa sederhanakan nih, 4 dan 9 merupakan bilangan berpangkat atau eksponen kan? Nah, 4 bentuk lainnya atau bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 2 kan? Kemudian 9 bentuk pangkatnya atau eksponennya adalah 3 pangkat 2. Sehingga 4 per 9 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 3 dipangkatkan 2. Ini untuk ruas sebelah kiri ya. Sebentar. Nah, kita ubah warnanya menjadi merah. Nah, 4 per 9 ini sudah diubah menjadi 2 per 3 dipangkatkan dengan 2. Kemudian yang ruas sebelah kanannya masih sama, 2 per 3 dipangkatkan dengan B. Nah, sekarang dilihat, basis atau bilangan pokoknya di sini sudah sama, yaitu 2 per 3. Ya, basis atau bilangan pokoknya di sini sudah sama, yaitu 2 per 3. Sehingga kita bisa menuliskan pangkatnya bisa disama dengan kan nih. Pangkatnya adalah B sama dengan 2. Kemudian, substitusikan B sama dengan 2 ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah 7 sama dengan persamaan yang pertama adalah 12 sama dengan A dikali 2 dipangkatkan dengan B. Nah, B-nya sudah diganti dengan 2. Kita lihat. Nah, ini ya. Persamaan yang pertama adalah ini 12 sama dengan A dikali 2 pangkat B. B-nya sudah diketahui sama dengan 2. Maka bisa kita tuliskan 12 sama dengan A dikali 2 pangkat 2. Kemudian penyelesaiannya 12 sama dengan 4A. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. 4-nya dikalikan dengan A menjadi 4A. Sehingga diperoleh nilai A-nya adalah 12 dibagi dengan 4 sama dengan 3. Jadi nilai A-nya sama dengan 3 dan nilai B-nya sama dengan 2.
Sifat yang kedua adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Dengan syarat A tidak sama dengan 1 dan A-nya lebih dari 0 ya. Syaratnya A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 4 pangkat 3x min 5. Nah, kita lihat pada sifatnya, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Persamaan tersebut bisa diselesaikan jika bilangan pokok atau basisnya sama. Nah, kita lihat pada soal kali ini, untuk ruas yang sebelah kiri, basisnya adalah 2. Untuk ruas yang sebelah kanan, basisnya adalah 4. Maka kita samakan dulu nih basisnya atau bilangan pokoknya, ya. Nah, samakan basisnya. Langkah yang pertama, samakan basisnya atau bilangan pokoknya. Nah, untuk ruas sebelah kiri masih tetap ya, 2 pangkat 2x plus 1. Kemudian yang ruas sebelah kanan, 4-nya kita ubah menjadi bilangan pokok 2 dan pangkatnya 2. Atau dengan kata lain, 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Dipangkatkan 3x min 5. Nah, ini kita masih gunakan sifat eksponensial. Kalikan pangkatnya pada ruas sebelah kanan. Jika ada sebuah bilangan eksponensial atau bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Sehingga penulisannya 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3x adalah 6x, 2 dikali min 5 adalah min 10. Ya, sehingga penulisannya ini 2 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 6x min 10. Nah, pada persamaan ini, bilangan pokok atau basisnya sudah sama nih. Ya, sama-sama 2. Sehingga kita bisa selesaikan. 2x plus 1 sama dengan 6x min 10. Ini penyelesaiannya seperti penyelesaian persamaan linier ya. Kita sudah pelajari juga persamaan linier, kalian sudah belajar. Kemudian langkah yang selanjutnya, nah kita kelompokkan yang mempunyai variabel dan yang hanya berupa konstanta atau angka saja. Ini agar lebih mudah menghitungnya, maka untuk x-nya ini ibu bawa ke sebelah kanan, 6x dikurang 2x. Kemudian yang di sebelah kiri ada 1 ditambah dengan 10. Karena di sini 10-nya negatif, pindah ke kiri menjadi positif. Sehingga penyelesaiannya adalah 11 sama dengan 4x dan nilai x-nya adalah 11 per 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 11 per 4. Contoh 4. Contoh 4 kali ini masih menggunakan sifat persamaan eksponensial yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial 9 pangkat x min 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 4x min 1. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama yang akan kita lihat adalah bilangan pokoknya ya. Sama seperti pada contoh 3 sebelumnya, kita lihat bilangan pokoknya terlebih dahulu. Bilangan pokoknya di sini belum sama. Bilangan pokok atau basisnya di sini belum sama. Di ruas sebelah kiri bilangan pokoknya adalah 9, di ruas sebelah kanan bilangan pokoknya adalah 1 per 3. Kita samakan dulu. Nah, 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ya, 1 per 3 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat min 1. Ini masih menggunakan sifat eksponensial juga, sepertiga atau 1 per A. Jika kita ingin mengubah dalam bentuk pangkat, 1 per A sama dengan A pangkat min 1. Sehingga kalau ini 1 per 3, itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat min 1. Begini ya penulisannya ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan X min 1 sama dengan 3 pangkat min 1 dipangkatkan dengan 4X min 1. Kita kalikan pangkatnya ya. Kalikan pangkat pada kedua ruasnya sehingga diperoleh 3 pangkat 2x, 2 kali x, dikurang 2 ya. 2 kali min 1 adalah 2. Kemudian yang sebelah kanan
3 pangkat min 1 kali 4x min 4x min 1 kali min 1 adalah 1. Sehingga persamaannya seperti ini. 3 pangkat 2x min 2 sama dengan 3 pangkat min 4x plus 1. Nah, karena bilangan pokok atau basisnya di sini sudah sama-sama 3, maka kita sudah bisa selesaikan ya. Kita samakan pangkatnya nih, kita sama dengan kan 2x min 2 sama dengan min 4x plus 1. Selebihnya kita tinggal selesaikan menjadi min 4x-nya bawa ke kanan menjadi 2x plus 4x sama dengan 1 ditambah 2. 2x tambah 4x adalah 6x, 1 ditambah 2 adalah 3, sehingga nilai x-nya adalah 3/6 sama dengan setengah. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 atau setengah. Sifat yang ketiga adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka fx sama dengan 0. Dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B. Contoh yang kelima, tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Jika pada sifat sebelumnya, sifat yang kedua, kita harus menyamakan bilangan pokok atau basisnya terlebih dahulu, berbeda pada sifat yang ketiga saat ini. Pada sifat yang ketiga, pangkatnya yang harus sama. Ya, kita lihat A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, pangkatnya ini sama. Kalau pangkatnya sudah sama, maka kita tinggal menyamadengankan dengan 0. Fx-nya sama dengan 0. Sehingga untuk kasus contoh 5 ini bisa kita selesaikan menjadi 2x min 6 sama dengan 0 ya. Pangkatnya sama dengan 0. 2x min 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan 3. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Contoh yang keenam, pada contoh yang keenam kali ini masih menggunakan sifat eksponensial atau sifat persamaan eksponensial yang ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx-nya sama dengan 0. Kita lihat, tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 9 pangkat x kuadrat min 5x plus 6. Di sini bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya juga sudah sama, berarti sudah memenuhi syarat ya. Diingat syaratnya itu apa, bisa lihat di pembahasan yang sebelumnya. Kemudian kita selesaikan. Nah, pangkatnya kita sama dengankan dengan 0 atau fx sama dengan 0. X kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Karena di sini adalah bentuk persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. X kuadrat min 5x plus 6, faktornya adalah x min 2 dikali x min 3. Ini sudah dipelajari ketika kelas 9 juga ya. Ibu harap kalian masih ingat. Dua bilangan jika dikalikan, hasilnya adalah bilangan yang ada di belakang. Ya. Kemudian jika kedua bilangan tersebut ditambah, maka hasilnya adalah bilangan yang ada di tengah ya, sehingga faktornya adalah x min 2 dikali x min 3 sama dengan 0. Kita selesaikan sehingga menjadi x min 2 sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan 2. Atau x min 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3.
Nah, setelah kalian memperhatikan pembahasan dan contoh-contoh soal yang sudah Ibu jelaskan, sekarang saatnya kalian untuk berlatih agar kalian lebih bisa dan lebih memahami materi persamaan eksponensial khususnya untuk sifat pertama sampai dengan sifat ketiga. Di sini Ibu sudah menyediakan ada 3 soal persamaan eksponensial. Ya, ada 3 soal persamaan eksponensial, silahkan kalian selesaikan. Dan ada 1 soal lagi, di sini Ibu minta kalian buat 1 soal dan pembahasannya yang berkaitan dengan sifat-sifat persamaan eksponensial pada penjelasan sebelumnya. Artinya, kalian boleh memilih 1 sifat saja dan buat 1 soal sekaligus pembahasannya. Ya, semua tugas atau latihan ini silahkan kalian selesaikan pada buku tulis kalian masing-masing, kemudian kalian foto atau kalian scan dan kirimkan hasilnya ke Google Classroom. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.